غرباء 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 غرباء. Baik, kemudian berikutnya adalah sholat hajat. Ya. Sholat hajat ini juga bagian dari sholat sunnah, cuma beda dengan istikharah yang disepakati sunnahnya. Kalau sholat hajat ini ya ada perdebatan. Ya. Kalau sholat hajat ini dipahami sebagai sholat yang berdiri sendiri ya seperti sholat istikharah tadi, seperti sholat duha tadi, ya memang para ulama memperdebatkan, ya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu disyariatkan, ada yang mengatakan tidak. Ya. Sebagian ulama menyatakan disyariatkan berdasarkan hadis yang ada, sebagian lagi menyatakan tidak disyariatkan. Ya. Juga dengan hadis yang ada. Kenapa terjadi perbedaan? Perbedaannya bersumber dari penilaian terhadap kesahihan hadis dan sikap dalam menggunakan hadis dhaif. Ya, itu sumber perbedaannya. Ya, jadi ada yang mengatakan hadis yang terkait dengan sholat hajat itu sahih, ada yang mengatakan tidak sahih, dhaif. Ya. Akan tapi perbedaannya lagi nanti sebagian ulama terkait dengan hadis dhaif tidak diterima. Ya, sebagian ulama lain mengatakan hadis dhaif boleh digunakan untuk fadhailul a'mal atau mimbabit targhib wa tarhib, untuk memberikan motivasi, untuk mengancam, itu boleh menggunakan hadis dhaif. Atau juga hadis dhaif bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Ya, hadis dhaif bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Ya, jadi sekali lagi sholat hajat ini memang diperdebatkan oleh para ulama. Pertama, terkait dengan derajat hadisnya yang mengatakan sahih, maka berarti memang ada sholat hajat secara khusus. Yang mengatakan dhaif berarti tidak. Ya. Tapi sekali lagi ada permasalahan lain. Ada sebagian ulama walaupun hadisnya dhaif boleh dipakai sebagai fadhail amal, sebagai amalan-amalan fadilah, amalan-amalan utama. Sebagian ulama mengatakan kalau hadisnya dhaif maka tetap tidak boleh dipakai walau untuk fadhailul amal. Ya. Akan tapi ada satu hal perkara yang cukup umum ya, bahwa ya, memang dalam syariat Islam Allah menjadikan sholat ini sebagai perantara bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan sebagian ulama lain lagi mengatakan bahwa sholat hajat itu selain Allah yang maha santun, maha mulia, subhanallah rabbil arsyil azim, maha suci Allah pemilik arsy yang agung, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam, begitu ya. Baru doanya, as'aluka mujibati rahmatik, ya Allah aku mohon kepadamu rahmatmu, wa azaima maghfirati, dan ampunanmu, wal ghanimata min kulli bir, ya kebaikan, ya dapat meraih setiap kebaikan, wassalamata min kulli itsm, dan selamat dari terhindar dari dosa, wala tada'li dzamban illa ghafartah, tidak engkau tinggalkan dosa kecuali engkau ampuni, wala hamman illa farrajtah, dan perasaan gundah atau musibah kecuali engkau bebaskan, ya engkau tolong, wala hajata hiya laka ridha, dan segala kebutuhan yang engkau ridha. Lalu dia sholat. Cuma memang yang jadi masalah para ulama, apakah sholatnya sholat yang berdiri sendiri seperti sholat duha, sholat istikharah? Kalau itu memang ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dia sholat secara umum saja, ya tidak katakan memaksukan sebagai sholat hajat, dia sholat apa saja. Apakah sholat mutlak, apakah sholat duha, sholat apa, lalu dia berdoa, ya, lalu mohon kepada Allah, itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Ya. Intinya juga sholat hajat, kalaupun ada yang melakukan juga tidak perlu diingkari karena ada sebagian ulama yang memang membolehkan.